dalam acara belajar bisnis bareng SKI. Di acara kita ini akan belajar bersama mengenai digital marketing dan ilmu-ilmu bisnis. Bersama saya Indra Tamrin, hari ini kita kedatangan tamu spesial, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman berada dalam kondisi ruangan yang stabil internetnya. Juga jangan lupa siapkan buku catatan untuk mencatat insight-insight, kemudian juga materi-materi yang nantinya akan dibawakan oleh pembicara kita yang luar biasa. Sebelumnya, seperti biasa, kita panjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara Belajar Bisnis bareng SKI. Ini adalah pertemuan yang sekian. Kita memberikan layanan edukasi secara gratis untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ini sahabat saya, kita sapa dulu. Halo, apa kabar Pak Clemens? Selamat malam. Tes. Nah, suaranya udah keluar. Mantap. Mantap. Semangat malam Pak Indra. Terima kasih sangat sudah diundang. Semoga jadi berkat ya. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Amin. Oke, ini di pendaftaran di form ada sekitar 60-an yang masuk. Mungkin masih ada teman-teman yang masih akan dalam beberapa menit ke depan akan bergabung bersama kita. Kita boleh langsung mulai dulu saja ya Pak Kleman. Malam hari ini kita akan belajar bersama mengenai satu topik yang sangat menarik sekali teman-teman, yaitu tentang creative content for boosting business. Jadi konten itu sangat penting sekali supaya kita bisa membuat bisnis kita viral. Seperti yang teman-teman lihat, kalau saat ini saya pakai baju yang lagi booming ya, di mana-mana orang kalau dengar musiknya langsung teringat drakornya ya, tentang apa? Squid Game. Jadi ini sangat viral sekali saat ini, dan ini juga salah satu cara bagaimana untuk membuat konten untuk membuat bisnis kita semakin berkembang. Malam hari ini kita akan belajar bersama teman-teman sekalian dari Pak Clemens Raharja. Beliau adalah seorang yang sangat luar biasa sekali di bidang digital marketing, praktisi juga, dan beliau ketika itu pertama kali saya ketemu beliau di daerah Bandung. Jadi kami sama-sama mengisi untuk teman-teman UMKM di seluruh Indonesia dari Kementerian Tenaga Dan di situ saya banyak belajar sekali dari Pak Clemens, walaupun beliau sudah punya bisnis yang sangat besar, tetapi sangat rendah hati. Ya, jadi mari kita merendahkan hati kita kosongkan gelas kita untuk sama-sama belajar kepada Pak Clemens Raharja. Kepada Pak Clemens, waktu dan layar saya persilakan. Wah, langsung kita. Langsung saja, Pak. Oke. Aduh teman-teman, kalau Pak Indra kenalinnya saya jadi grogi katanya. Waduh, sangat besar. Tegang deh. Kalau kita semua sama-sama ya, kita saling dukung, saling belajar satu dengan yang lain. Kalau saya bangun di Entrepreneur Society seperti itu. Saya langsung izin aja untuk share screen. Semoga hari ini internetnya lancar. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan di ini ya teman-teman ya, tulis di kolom chat, atau nanti kita mungkin lebih banyak untuk interaksinya. Dan ini saya lagi coba, tunggu bentar, ini gimana di lagi? Oke, siap. Nah, oke, kelihatan layarnya? Jelas? Sudah kelihatan semua, sangat jelas Pak. Oke. Jadi ini tadi kita bilang kreatif konten buat boosting bisnis. Mungkin nanti, saya berapa menit Pak Indra? 1 jam Pak, waktunya 1 jam. panjang. Oke, siap. Oke deh kalau gitu. Jadi ini saya biasa bawain sesi ini tuh di Siberkreasi buat Kemenkominfo, tapi mungkin nanti ada topik yang bisa nyambung juga ya sama teman-teman. Jadi kalau misalkan emang nanti ada yang udah tahu atau gimana, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Sedikit tadi diperkenalkan sebagai founder di Entrepreneur Society. Saya cerita sedikit, ini adalah sebuah komunitas pengusaha muda yang saya bangun dengan teman-teman
dengan tujuan tuh supaya kita tuh bisa saling bekerja sama, kolaborasi, saling dukung. Jadi kalau kalau kita di sini nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah nih, cuman yang lebih punya pengalaman lebih di mana mereka bisa berbagi gitu. Jadi kita punya visi misi itu untuk mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengembangan ilmu, edukasi, inspirasi, dan peluang dalam dunia kewirausahaan. Dan di sini juga saya sering berbagi, kita ada kurikulum dasarnya. Waktu itu saya sempat kasih Pak Indra bukunya udah habis Pak, nanti lagi mau reprint lagi. Itu 4, 6, dan 8 nanti saya akan bahas juga di sesi ini. Semoga bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Jadi kalau pengen tahu lebih lanjut kegiatan kita, di follow aja di Entrepreneur Society sama ini YouTube channel kita di Entrepreneur Society. Semoga bisa jadi berkat ya buat teman-teman. Kita juga banyak kupas bisnis dan ya di situ mungkin bisa dapat hal-hal baru gitu. Dan terus sedikit tentang saya, kenapa saya bisa ngomongin tentang digital skill, kenapa saya ngomongin tentang tadi bikin konten dan sebagainya, karena memang saya sudah beberapa tahun terakhir itu mau bergeraknya di dunia digital. Salah satunya itu ada digital branding marketing agency namanya Hello Monday Morning, dan kita tuh banyak bikin akun-akun dari 0 sampai ratusan ribu secara organik gitu. Dan nanti kalau teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut lagi, boleh banget, saya akan kasih nanti beberapa kira-kira insight-nya. Ya semoga bisa jadi berkat deh ya. Terus sama kalau nanti teman-teman pengen kenalan langsung, boleh banget di-follow aja Instagram saya, Clemens Raharja. Nanti di situ kalau mau tanya-tanya boleh gitu. Daripada lama kenalannya, saya langsung cerita aja. Jadi hari ini tuh kita pengen ngomong sebenarnya kenapa ngomongin tentang digital skill, kenapa pentingnya bikin konten, kenapa kreatif konten itu sebenarnya karena kita ngalamin ada peristiwa yang besar yang terjadi kan dalam hidup kita beberapa tahun terakhir. Kalau kita perhatiin tuh dari bulan Maret 2020 dunia kita tuh berubah, dan sebenarnya ada era baru yang kita alami, dan namanya perubahan itu kan pasti nggak nyaman ya, banyak ya. Begitu begitu pandemi ini masuk Maret 2020 tuh, terus kita di karantina, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman, kita akhirnya terus kehilangan mungkin banyak teman-teman di sini juga yang berasa kalau misalkan peluang-peluangnya hilang, terus habis itu mall ditutup segala macam, dan banyak yang mengalami ketakutan, banyak yang mengalami depresi, banyak yang hilang arah. Tapi kalau saya selalu bilang teman-teman nggak usah takut ya, bahwa perubahan itu pasti terjadi. Jadi kita sebenarnya ada satu kalimat bijak yang pernah saya dengar dan waktu itu jadi rema dalam hidup saya juga. Saya bilang bahwa di dalam hidup ini tuh sebenarnya tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang pasti itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi ya kita memang sebagai pengusaha kita harus bisa selalu beradaptasi kan. Dan justru oleh karena itu makanya di setiap peristiwa tuh ada dua cara pandang. Jadi cara pandang negatif sama cara pandang positif. Tinggal tergantung yang mana yang mau kita latih gitu loh. Kalau kita pengen istilahnya fokusnya cuma mikirin hal yang negatif aja, ya kita nggak akan pernah bisa ngelihat yang positifnya. Saya kasih contoh nih. Jadi kayak sebenarnya kalau ngomongin ya apa aja sih yang pandemi ini udah ambil dari kita. Kita ngeliat tuh mungkin kayak dulu udah punya rencana bisnis, udah punya rencana pengembangan dan sebagainya. Tiba-tiba kita harus terhenti. Banyak teman-teman dari The Entrepreneur Society juga seperti itu. Yang dulu mungkin bisnisnya berbasis di mall ya. Ada yang udah sampai 12 cabang di mall-mall besar di ibu kota, di Jakarta gitu, Jakarta Surabaya. Tapi harus tutup gitu, karena ya memang berat kondisinya, mau bagaimana gitu loh. Pertama masih waktu pertama PSBB nunggu tuh masih bisa nahan gitu kan, tapi pas sudah mulai pembukaan masih PSBB bersyarat, belum bisa buka juga karena mereka bisnisnya tuh di dalam dunia beauty, dunia salon. Jadi itu masih masih termasuk dalam yang penyebaran gitu loh. Jadi kayak sama dokter gigi segala macam kan semua waktu itu belum bisa praktik juga pada saat di awal-awal PSBB. Akhirnya mundur lagi, terus mulai mulai pengurangan pendapatan dulu, terus pengurangan karyawan, sampai akhirnya ya kita ngelihat kayak gini kan banyak nih yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan segala macam. Tapi kalau kita mau fokusnya cuma di situ, kita nggak bisa ngelihat sebenarnya sisi sisi positifnya juga ada gitu loh. Apa sisi positifnya pandemi ini? Saya nggak bilang penyakitnya ya, saya bilang tuh lebih ke arah situasi dan kondisinya. Sebenarnya kalau kita ngelihat di pandemi ini tuh kita bisa belajar banyak hal sih sebenarnya teman-teman. Jadi kayak kalau saya selalu bilang nih ada sebuah dunia baru tanpa batas. Jadi kita tuh justru dipaksa dengan adanya pandemi ini karena kita di karantina dan sebagainya ya, UMKM atau kita sebagai bisnis pun kita tuh dipaksa untuk melihat sebenarnya ada satu dunia baru tanpa batas. Maksudnya apa dunia baru tanpa batas? Saya coba kasih contoh gitu ya. Ini saya bisa nggak kalau misalkan saya lagi share terus, oh dia kalau alt tab.
Jadi ini ceritanya hari ini tuh pakai laptop, bukan laptopnya saya pinjam. Cuman saya ceritanya jadi pengen tunjukin ke ini nih. Coba kayak kalau nggak saya tutup ini deh. Nah, harus manual tampaknya. Nah, jadi saya coba tunjukin ya. Ini banyak notifikasi. Ini namanya warung Cakmun. Kok warung Cahaya? Salah. Warung Cakmun. Nah, ini salah satu UMKM yang saya mentorin secara personal. Jadi dulu captionnya nggak seperti ini, saya ajarkan untuk mencari kira-kira kreatif copywriting-nya seperti apa. Dan kalau ini saya kasih contoh, kenapa saya kasih selalu contohnya Warung Cakmun, ini si ibu sama anaknya yang nerusin sekarang. KAI namanya. Dulu kontennya tuh nggak serapi ini, jadi ini kita lihat ya. Nah, ini salah satu UMKM nih warung Cakmun kita lihat. Jadi benar-benar mereka warung di Gunung Kidul ya. Dibilang kecil sih enggak karena memang mereka sudah dari tahun 90-an kan, udah punya nama lah. Tapi memang ya tetap warung kondisinya UMKM. Dan ini kalau kita ngeliat mereka semua tuh bergantung dari pengunjung, dari turis, dari wisata kuliner, ya orang-orang pada datang. Pada saat PSBB dan PPKM terjadi, kira-kira apa yang terjadi sama mereka? Mereka semua kehilangan peluang ya kan, mereka juga stres. Akhirnya mulai transisi nih, mulai bikin konten. Tapi kalau kita ngeliat kayak gini, aduh ini bakmi nggak tahu dikasih apaan itu kan. Terus captionnya juga begini lagi nggak jelas di jualannya apaan gitu kan. Jadinya kayak benar-benar kalau ngelihatnya tuh kayak ini kayak makanan bekas. Kita kan nafsu kan, kita ngeliat kuahnya juga udah disambelin segala macam. Terus dia pakai bahasanya mereka aja gitu kan. Kayak seakan-akan menceritakan tentang diri sendiri gitu. Tapi justru dari situ akhirnya waktu saya kenal sama mereka ini sama KAI-nya tuh gara-gara saya waktu pas Clubhouse lagi rame ya awal tahun, saya sering berbagi di sana 2 mingguan lah sama teman-teman, ada Cik Kristinali, ada teman-teman yang lain juga ya. Itu mereka kita banyak berbagi dan akhirnya dari situ kenal-kenalan, tukeran DM Instagram, saya akhirnya kasih nomor WhatsApp saya mentorin secara personal. Dan di situ pas teleponan saya ajarin bikin konten tuh bisa pakai aplikasi namanya Canva. Buat teman-teman yang di sini belum tahu, ini loh Canva tulisannya. Nick Canva ya. Terus itu aplikasi-aplikasi seperti itu tuh gratis dan teman-teman bisa edit dari gawai bikin ginian. Terus kalau kita ngeliat fotografinya gitu kan, ini lihat nih, kan enak kalau kuahnya masih bening, lauknya di atas ditaruh, padahal cuma masalah setting aja sebenarnya. Terus sama ininya kriuknya semua jangan dicampurin, tapi dijadikan garnish di luar. Ini juga watermark bisa pakai InShot namanya aplikasinya. InShot, Mojo, sama Canva itu 3 aplikasi yang saya selalu gunakan secara personal buat bikin konten. Kalau ngedit-ngedit video dan sebagainya, kalau kita ngeliat gini kan, captionnya juga kan lebih lebih apa namanya, lebih menarik ya. Memang waktu itu dia belum terapkan pakai hashtag, tapi kita ngeliat nih, jadi mulai dari sini kan lebih nafsuin, bener nggak teman-teman kan? Lihatnya kayak kalau tadi tuh fotonya, aduh nih kayak fotoan apa bekas. Terus mulai dia pakai perkembangan teknologi, pakai ojek online. Terus habis itu mulai bisa dibekukan. Tadinya cuma nunggu bola, sekarang mereka bisa jemput bola. Mereka mulai bikin paket, saya bilang dibekuin. Akhirnya terus mulai bisa ngepakin sayap dari Gunung Kidul ke Jogja, Solo, Semarang, terus habis itu bisa ke sini nih. Seluruh Jawa sekarang teman-teman. Nah kalau kita lihat ya, mana kebayang sih UMKM dari warung bakso nggak punya cabang loh ya, itu bisa berjualan tuh sampai ke Cibubur gitu kan, bisa sampai kemana-mana dan ini tuh di-pack rapi karena nggak bocor nggak apa. Nih saya kasih tunjuk di sini nih, ini waktu itu saya juga pernah dikirimin sama mereka dan memang karena packagingnya rapi, enak gitu loh. Jadi ini kita ngeliatin kan tuh ada tulisannya lucu gitu kan, nyobain wah gitu kan. Saya ikut story di sini juga bungkusannya rapi, semuanya dipisah bumbunya, kuahnya beku. Tapi nanti pada saat direbus tuh jadi fresh rasanya, kayak seakan-akan kita masih makan dari sana. Jadi ini benar-benar menjadi sebuah apa ya? Kalau saya bilang tadi ya, nih sebuah dunia baru tanpa batas gitu loh, di mana kita tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu. Kalau misalkan kita ibarat kata tuh masih um, apa ya, kita nggak mau beradaptasi, UMKM tidak mau belajar tentang digital skill ini, literasi digital, ya mereka akan ketinggalan. Terus kita juga punya peluang baru yang memberikan daya saing. Saya kasih juga cerita, ada bakmi Aloy kalau pernah dengar di Jakarta, mungkin kalau teman-teman yang tahu ya, mungkin ada di Bogor kali, saya nggak tahu juga. Cuman bakmi Aloy itu sudah bisa mengirimkan 1.000 packs bakmi beku porsi ya ke Amerika. Jadi dengan perkembangan teknologi. Terus saya juga kemarin bantu Gado-Gado Boplo itu ke Pak Calvin. Saya perkenalkan sama teman saya juga. Akhirnya karena perkembangan teknologi bisa loh ngirim. Jadi bumbu gado-gadonya aja diekspor ke Australia. Jadi sebenarnya dunia baru tanpa batas ini sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Tapi cuman kita belum terpaksa aja untuk ngeliat ke sana. Dan karena pandemi ini kita dipaksa ke situ. Terus kita juga dipaksa untuk kerja dari rumah, sekolah dari rumah ya. Kita punya waktu lah ekstra untuk beristirahat, bisa reconnect lagi sama orang-orang terdekat, ya bisa
bisa meditasi sedikit, menyadari apa yang selama ini kita lupain kan, terus kita juga punya kesempatan buat belajar hal baru, reinvent diri lah istilahnya. Ya ini yang saya bilang justru sekarang kita mau fokusnya kemana gitu loh, ya kan? Kalau pandemi ini tuh akan mengubah ya, corona ini akan mengubah 3B teman-teman. Cara kita bekerja atau belajar, berinteraksi, dan bertransaksi. Jadi semua industri yang mengarah ke sini tuh pasti akan berkembang. Jadi kalau kita tidak mau beradaptasi, kita akan ketinggalan nih gitu. Terus pilihannya apa? Mau fokus sama yang negatif? Masih mau nyala-nyalain orang lain, mau nyalain kondisi, masih mau ngomelin tetangga yang mungkin maksa mudik kemarin gitu kan, bilang, lu sih pakai mudik gitu kan, jadi nyebarin deh gitu. Jadi nggak beres-beres nih. Tapi kalau kita kan kayak gitu, kita nggak bisa kontrol pandemi ini tersebar seperti apa, mutasi seperti apa, itu kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Makanya fokusnya kemana? Fokusnya ke hal yang positif aja yang bisa kita kendalikan ke dalam diri kita. Fokus ke dalam apa yang kita bisa lakukan untuk beradaptasi. Saya selalu bilang di setiap krisis itu pasti ada peluang. Jadi pandemi ini itu adalah sebuah katalis perubahan, sebuah percepatan. Kalau kita nggak mau belajar atau transisi, kita akan ketinggalan teman-teman gitu. Nah makanya sekarang adaptasinya gimana gitu kalau ditanya. Saya cerita sedikit background saya tuh lama merantau di Melbourne dulu, di Melbourne Australia, dan yaitu dengan penuh perjuangan lah ya, dari dolar naiknya gila-gilaan 2003 sampai 2015 saya mulai 14-15 mulai bolak-balik, 16 sudah menetap di Indonesia dan mulai membangun Indonesia lah. Jadi dulu tuh saya kuliah, terus saya merintis semuanya di sana dengan semua keterbatasan, sampai kerja di 3 tempat, sampai akhirnya bisa jadi area manager di KFC di sana, di multinational company ya. Terus saya pegang tuh 5 toko yang paling rame di pusat kota Melbourne. Jadi dari situ saya belajar dari apa ya, perusahaan internasional untuk bikin SOP, bikin standarisasi segala macam, dan itu menjadi cikal bakal justru dari apa yang saya bisa bagikan ke teman-teman justru di Entrepreneur Society, gimana mensistemisasikan perusahaan. Dan itu juga akhirnya saya pakai, saya terapkan di beberapa bisnis yang saya bangun di sana. Nah, 2007-2008 itu kalau kalau di Indonesia mungkin masih belum ada yang bahas tentang digital marketing, saya tuh udah mulai belajar di sana. Saya belajar tentang digital marketing, tapi kita belum ngomongin tentang media sosial. Zaman dulu itu tuh kita masih lebih ke arah email marketing, gimana caranya bisa bikin website kita tuh dikunjungin sama orang. Terus kalau misalkan website kita dikunjungin sama orang, supaya mereka tidak keluar langsung, kita mesti bikin kontennya seperti apa, bikin supaya kalau misalkan orang masuk terus bisa baca artikel dulu, itu dulu cikal bakalnya untuk ngomongin SEO, terus bikin supaya artikel-artikel atau ada blog, supaya mereka kalau udah masuk, nanti mereka bisa berinteraksi. Sama seperti media sosial zaman sekarang, tapi dulu tuh kita lebih ke arah ngomongin ya website, ya kan, terus tadi dari situ funnel-nya masuk kemana, masuknya kita kumpulin database untuk email dan sebagainya. Kalau di Indonesia mungkin 2014-2015 baru mulai rame kali ya, dari salah satu teman saya juga di Denny Santoso gitu kan, dia mulai ngajarin tuh DM Elite dan sebagainya. Tapi di luar negeri tuh udah jauh lebih maju. 2010 ke 2012 saya tuh punya teman di sana. Saya demen berkomunitas, saya demen berteman, karena ya kita hidup cuman sekali ya, hidup pendek. Jadi lebih baik tuh kita apa ya, bisa bikin dampak positif buat lebih banyak orang. Makanya dengan banyaknya pertemanan itu justru malah bisa membukakan jalan buat saya tuh justru untuk bisa berkarya. Nah, kalau kita ngomongin pada saat waktu 2010-2012 itu ada teman saya di Sydney, dia punya 6 toko di pusat perbelanjaan kota Sydney. Dia tutup satu persatu, bukan karena sepi loh, justru lagi berkembang. Dia tutup, dia pindah ke pinggiran kota, mungkin kayak ya dari Jakarta mungkin pindah ke Tangerang gitu ya, dan ke gudang. Jadi udah nggak lagi retail jualannya, tapi dia switch ke full online. Dan dari situ penjualannya naik 300%, teman-teman. Itu karena tadinya dia cakupan pasarnya cuma 1 kota, sekarang jadi nasional, bahkan internasional. Makanya ya ini percepatan yang mau nggak mau harus terjadi dan harus diterima semua aspek masyarakat. Kalau nggak ya kita akan ketinggalan gitu loh. Ingat ya tadi 3B. Kalau kita ngomongin ya evolusi teknologi. Ini kalau notifikasinya muncul, jadi ada boardnya nggak bisa disingkirin, nggak apa-apa ya, gelap-gelap dikit ya ketutupan. Kita ngelihat tuh dulu komputer berkembangnya seperti apa. Dulu segede gaban. Sekarang saya bisa manage semuanya tuh dari handphone. Saya komunikasi sama tim ya, apa komunikasi sama tim, komunikasi sama semua partner, sama semua apa ya, koordinasi itu semua melalui chat dari WhatsApp, Telegram dan sebagainya gitu. Jadi benar-benar semua tuh bisa di manage
melalui gawai sekarang. Nah, itu perkembangan teknologi itu berubah segitu cepatnya. Revolusi industri kita ngelihat dulu masih pakai tenaga minyak, tenaga air ya, tenaga uap gitu kan. Sekarang udah pakai listrik, terus pakai komputer, otomatisasi, nanti ada cyber physical system. Ini kalau kita nggak mau beradaptasi, ya ketinggalan gitu. Terus kalau kita ngomongin nih, saya kasih contoh lagi. Kalau dari surat dulu kita mungkin ya Bapak Ibu di sini ada yang ngalamin gitu kan, ketahuan umurnya gitu ya. Kalau ntar anak-anak milenial ditanyain, kirim surat, generasi berikutnya udah nggak tahu tuh surat, apalagi kantor pos kali mungkin. Jadi dulu nulis mungkin panjang-panjang gitu ya. Terus habis itu nanti pakai perangko, dikirim gitu kan. Kalau jaraknya jauh ya bisa berapa hari, bisa berapa minggu. Kalau sekarang kita mau ngirim kabar, Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you!